Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Angela Maricilero dari jurusan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan perjuangan kebebasan orang kulit hitam. Perjuangan warga Afrika di abad ke-20 merupakan salah satu kisah terpenting dalam sejarah Amerika. Akan tetapi, dengan semua informasi yang tersedia, mudah bagi pembaca yang paling antusias sekalipun sangat kewalahan mengingat kembali gerakan kebebasan kulit hitam. Uhuru Williams telah mensintesiskan sejarah kompleks pada periode ini menjadi narasi yang jelas dan menarik, mempertimbangkan kedua hak sipil dan gerakan kekuasaan kulit hitam sebagai elemen yang berbeda tetapi tumpang tindih dari perjuangan kebebasan kulit hitam. Williams melihat dampak dari perjuangan untuk hak-hak sipil kulit hitam atas perumahan, transportasi, pendidikan, tenaga kerja, hak suara, kebudayaan, dan sebagainya, dan menempatkan aktivisme tahun 1950 dan 1960-an dalam konteks tradisi yang jauh lebih panjang yang mencapai dari rekonstruksi sampai saat ini. Gerakan kebebasan kulit hitam adalah perkenalan yang sempurna bagi siapa saja yang berkuasa memahami langkah-langkah untuk hak-hak sipil kulit hitam di Amerika. Pada waktu siang hari, tanggal 24 April 1942, ribuan pengunjuk rasa Afrika Amerika berkumpul di gedung DPR negara di Annapolis, Maryland. Para demonstran datang untuk memprotes pembunuhan seorang tentara tak bersenjata bernama Thomas Brodus yang ditembak oleh polisi Baltimore, Edward Bender. Brodus adalah salah satu dari 10 orang kulit hitam yang dibunuh polisi di Baltimore sejak Robert Starkton, dan membawa pembunuh Brodus ke pengadilan tidak membuahkan hasil. Penyelenggara mengalihkan perhatian mereka kepada gubernur Lily Jackson, Presiden Asosiasi Nasional Baltimore untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna, dan editor surat kabar Baltimore Afro-Amerika Carl Murphy telah bekerja sama untuk menggerakkan lebih dari 150 organisasi dan sekitar 2.000 orang di bawah naungan Komite Keadilan. Lily Jackson mengatur demonstrasi, mengingatkan Gubernur Thomas O'Connor, pertemuan ini adalah akibat langsung dari penolakan Anda untuk menjawab surat Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna meminta konferensi dalam pembunuhan polisi di Baltimore. Tuntutan mereka mencakup apa yang Carl Murphy gambarkan sebagai ilmu papan mewakili keluhan warga kulit hitam Baltimore, termasuk keprihatinan atas kebrutalan polisi, tingkat penahanan yang tinggi, diskriminasi pekerjaan, dan perwakilan yang lebih besar di dalam negara. Yang menonjol di antara para pembicara pada hari itu adalah beberapa wanita kulit hitam yang seperti Jackson adalah organisasi utama unjuk rasa. Sementara protes Annapolis fokus pada pembunuhan lokal, itu menarik perhatian nasional. Malam sebelum Maret, anggota Kongres New York, Adam Clayton Powell, Insinyur, kemudian salah satu dari hanya 2 perwakilan Afrika Amerika yang melayani dalam Kongres, tiba di Baltimore untuk mengatasi kerumunan orang yang melimpah yang berkumpul di gereja setempat. Tahun ini, Powell dengan menantang memberitahu para hadirin masa depan pria kulit hitam itu
akan ditulis selama 100 tahun ke depan. Dia melanjutkan, terserah kepada orang-orang kulit berwarna sekarang untuk menyelamatkan demokrasi di Amerika, karena tampaknya tidak ada seorang pun di Amerika yang tahu apa itu demokrasi. Dengan nasisme-fasisme di satu sisi dan demokrasi semu di sisi lain, Powell memperingatkan tantangan-tantangan di masa depan. Kami memiliki 12 juta orang Amerika berwarna tanpa pemimpin besar menyesatkan, terbagi. Meskipun demikian, dia tetap berharap, terserah kita untuk bergerak atau mati. Powell bersikeras. Kita harus bergerak sekarang dengan kekuatan kita sendiri atau akan dibasmi. Gerakan Annapolis 1942 bukan sebuah anomali. Pada tahun 1941, pemimpin buruh dan hak sipil A. Philip Randolph mengorganisir sebuah kampanye yang bertujuan untuk menarik Presiden Franklin D. Roosevelt untuk mengakhiri diskriminasi di industri pertahanan nasional. Presiden nyaris menghindari pawal massa di Washington, fitur utama kampanye, dengan mengeluarkan perintah eksekutif 8802 melarang diskriminasi tersebut. Salah satu letnan utama Randolph adalah Benjamin MC Kabinet, seorang pemimpin buruh kawakan yang telah membantu mengorganisasi pengangkut barang bermobil pengangkut barang di tahun 1930-an yang akan aktivis Baltimore panggil pada bulan April 1942 untuk membantu mengatur Maret Annapolis. Aktivis NAACP seperti Lily Jackson sangat penting dalam upaya baukunan lokal dan nasional. Misalnya, kampanye hukum NAACP melawan segregasi membantu mengamankan keputusan penting Mahkamah Agung dalam transportasi antar negara, hak suara, dan pendidikan. Meskipun demikian, pergolakan itu mewarna periode tersebut. Kerusuhan ras yang serius di Detroit dan New York pada tahun 1943 mendahului kekerasan terhadap orang Amerika setelah perang, khususnya di selatan di mana upaya bebas untuk menyerang segregasi dan ketimpangan mulai terbentuk. Seperti di Baltimore, di tahun-tahun selama dan setelah Perang Dunia II, orang Amerika, Afrika, dan sekutu mereka menghadapi segregasi ras di 6 bidang utama: perumahan, pendidikan, praktik tenaga kerja, akses ke tempat penampungan publik, hak suara, dan keadilan Jim. Selain kemenangan yang dicapai oleh perjuangan kebebasan kulit hitam, adalah tantangan yang dihadapi pada masa sekarang ini, termasuk angka pengangguran yang mengejutkan di kalangan orang kulit hitam, kebrutalan polisi yang meluas, dan pemenjaraan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lonjakan jumlah penelitian yang didedikasi untuk perjuangan kebebasan kulit hitam selama 2 dekade terakhir telah menghasilkan memperkaya historiografi tentang gerakan hak sipil dan kekuasaan kulit hitam yang tidak hanya telah mendokumentasikan masa lalu dan berupaya memahami masa kini, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kita memahami sejarah dan warisan keduanya. Meskipun demikian, periodisasi gerakan itu masih menjadi penyebab ketidaksepakatan. Sementara keputusan Broad masih tetap besar dalam sebagian besar dalam kebanyakan kisah dari perjuangan kebebasan kulit hitam,
Dari tahun 1950-an dan 1960-an, para pakar telah mengakui keterbatasan dari periodisasi apapun yang tidak memperhitungkan sejarah dan aktivitas berbagai orang dan kelompok yang turut menjadi presiden yang kurang dikenal. Meskipun kelahiran beberapa organisasi dan ekspansi organisasi lainnya merupakan langkah penting dalam pertumbuhan perjuangan hak-hak sipil, sejarawan Robert Norrell juga meminta para pembaca untuk memperhatikan perbedaan setempat. Dia bersikeras bahwa gerakan hak-hak sipil memiliki pengalaman yang berbeda di setiap tempat. Dengan kata lain, dia mengakui bahwa tidak seperti pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, tidak ada gerakan nasional terpusat dalam beberapa dekade sebelumnya. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, bangsa Selatan menyaksikan bukan hanya segelintir saja aksi protes yang menggiurkan, melainkan perjuangan yang meluas, bahkan belum matang, untuk menggulingkan segregasi dan institusionalisasi rasisme. Sekian penjelasan tentang perjuangan kebebasan kulit hitam di Amerika Afrika. Terima kasih.